Event itu bisa dibilang berjalan dengan baik kalau dia sistemnya itu berjalan dengan baik. Dalam artian Tujuan adanya event dalam game itu buat ngerayain hal-hal yang ada di dalam game. Contohnya kayak rilis event baru, perayaan hari-hari besar, atau rilisnya fitur baru. Buat pembuatan event itu sebenarnya di planningnya udah dari jauh-jauh hari. Pertama kita udah nentuin dulu, contohnya kayak untuk event pasca sekarang ini, itu kita udah tentuin dulu event-event apa aja yang bakal ada di tahun ini, kita jadiin dokumen, kita juga ada pastiin tanggal, eventnya mau kayak apa, fitur apa aja yang ada di dalam event tersebut, misinya kayak apa, hadiahnya apa, itu semua dijadiin satu dokumen, kemudian kita bagiin ke divisi-divisi lain. Untuk membuat event sendiri, yang kita perluin itu pertama adalah list misi. Misi itu kita tentuin supaya nggak terlalu susah, jadi bisa dikerjakan buat player yang casual maupun yang hardcore. Kita juga memerlukan hadiah buat event tersebut yang juga dicocokin dengan tema event. Kita hitung supaya cara ngedapetin hadiahnya tuh gimana, jangan terlalu susah buat pemain. Dari situ kita koordinasiin ke yang divisi yang lain-lain buat ngelengkapin komponen-komponen yang diperluin dari event tersebut. Buat jadi game design yang diperluin itu terutama adalah pengetahuan game yang luas. Kita perlu rasa ingin tahu yang besar, jadi kayak mau nyobain game baru, mesti berani keluar dari comfort zone. Jadi kayak nggak main game cuman itu doang, tapi nyoba-nyobain game lain juga. Kita juga perlu bisa nganalisa dari permainan-permainan dari game-game lain. Analisa tersebut bisa dipakai lagi buat diaplikasikan ke lokal pala. Event ini the exciting hunt. Egg itu dari kata telur, dan sight itu sebenarnya dari kata exciting ya. Dan hunt itu berburu, jadi ya artinya berburu telur ya, misalnya di bahasa Indonesia kan. Kita tentuin dulu temanya apa buat diangkat sebagai event game. Nah setelah itu kita lihat dulu tuh temanya yang cocok, hari-hari raya apa aja tuh, misalkan suasananya bagaimana, waktu mereka ngelakuin apa aja, dan orang-orang itu merayakan apa aja. Itu semua diawali riset dan sesuai kebutuhan di dalam game. Melalui event story ini diharapkan para pemain bisa merasakan suasana Paskah dan dapat lebih semangat untuk menyelesaikan event ini. Tugas konservatis pertama kali yang pasti riset dulu. Jadi untuk event kali ini temanya kan Paskah. Jadi kita coba cari-cari hal-hal apa sih yang identik sama event Paskah ini. Misalkan telur Paskah yang diwarna-warni gitu. Terus ada kelincinya juga. Tim konsep berfokus buat mikirin salah satu hadiahnya, yaitu skin Binara namanya Hopetita B. Yang paling harus ada menurut saya sih unsur kelincinya, tapi nggak mungkin banget kayak ngerubah Binara jadi kelinci, jadi kita settle cuma pakai hiasan kuping kelincinya aja. Untuk si kanyanya sendiri, untuk bajunya kita ubah jadi kayak dress-dress era Victorian gitu. Kita juga mikirin perubahan di VFX-nya, yang pasti ngikut temanya, jadi ada partikel-partikel Easter gitu. Tim 2D itu bertanggung jawab atas pembuatan UI eventnya, kayak ilustrasi untuk landing page-nya, terus abis itu currency icon yang ada di dalam event itu frame. Kan biasa tuh kita di tiap event ada frame-frame yang khusus gitu kan, kayak misalnya pas waktu Easter kita ada frame buat Easter yang sesuai dengan tema. Kita dapat brief dari writer kan, terus habis di handover ke aku, mulai tuh bikin kayak rough draft, kira-kira ilustrasi yang bisa menggambarkan cerita itu tuh apa. Jadi ini tuh Binaranya ceritanya lagi egg hunting, karena dia itu main prize dari event ini, kita pilih dia sebagai karakter yang jadi spotlightnya lah. Kita udah disediain UX tertentu kan, wireframing yang tertentu gitu. Kita memposisikan kayak ilustrasi, item, currency, frame, segala macam reward yang udah dikasih di brief. Kita tata-tata, setelah itu baru kita serahkan itu semua untuk diproses sama programmer.
Dari sisi programmer, untuk event dalam game itu biasanya kita setelah dapat game design dokumennya, kita biasanya berembung dulu untuk tim programmernya. Lalu kalau kita kira-kira udah tahu lah kasar-kasarnya, kita bagi tim jadi client dan server. Untuk klien itu, dia tugasnya adalah bikin layout sesuai dengan game design dokumennya. Lalu setelah itu juga masukin komponen-komponennya seperti sound, atau effects, atau asset 2D. Nah, kalau untuk servernya sendiri, itu lebih ke masukin data-datanya supaya nanti bisa diakses dari klien. Programmer sendiri itu kan sebenarnya adalah tahapan terakhir dari produksi ya. Jadi, kita itu biasanya menunggu aset-aset dari divisi-divisi lain. Kalau misalnya udah kekumpul semua nih, kita masukin dari sisi klien. Setelah itu, kita memastikan bahwa klien dan server ini bisa berkomunikasi dengan baik agar eventnya bisa berjalan. Untuk testingnya sendiri ada 2 tahap. Yang pertama itu adalah white box testing. Itu biasanya dilakukan oleh tim programmer sendiri. Untuk tahap kedua itu black box testing. Itu biasanya dilakukan oleh tester. Kita bisa mengetahui apakah event ini layak atau tidak untuk dirilis. Untuk sistem dari eventnya sendiri, kita bisa jadikan itu sebagai template untuk digunakan di event kedepannya. Jadi yang perlu di-update itu biasanya adalah dari asetnya gitu. Event itu bisa dibilang berjalan dengan baik kalau dia sistemnya itu berjalan dengan baik. Dalam artian, 1, misal nggak ada bug, 2, nggak bikin lag, dan 3 itu yang paling penting adalah layoutnya itu sesuai dengan yang diminta dari divisi artis, dan juga sesuai dengan game design dokumennya.